Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Kurniawan dari Fakultas FTIK jurusan Teknik Informatika. Ingin mempresentasikan proyek website yang saya buat. Proyek website yang saya buat adalah website absen karyawan. Jadi saya membuat dua website, yaitu untuk admin dan juga untuk karyawan. Untuk admin di bagian pertama itu ada login sama sign up. Sign up itu mirip kayak tambah data ke database. Nanti data tersebut bisa digunakan untuk login. Nah, misalkan saya tulis login Firman menggunakan password. Nah, di dalamnya itu yang pertama ada home. Home itu isinya adalah data absensi karyawan. Data absensi karyawan ini maksudnya adalah kalau misalkan karyawannya absen, datanya akan tampil di sini. Terus ada daftar karyawan. Daftar karyawan itu untuk tambah data. Misalkan saya nambah data Nah, ini sudah saya tambah data, maka datanya akan tampil di sini. Terus bisa juga diedit. Misalkan nomor teleponnya saya rubah. Maka dia akan diubah. Terus bisa juga hapus. Terus ada pemberitahuan. Pemberitahuan ini fungsinya untuk memberi pengumuman ke karyawan. Jadi nanti kalau misalkan saya tulis pengumuman di sini, maka akan tampil di website karyawannya. Misalkan saya sudah membuat dua pengumuman ini. Lalu selanjutnya ada logout. Terus ada juga cetak laporan. Ini cetak laporan ke PDF. Ini untuk absen karyawan. Nah, ini untuk daftar karyawan. Terus selanjutnya aplikasi website untuk karyawannya. Bisa masukkan login. Nah, ini ada absen. Kalau misalkan saya absen, maka status absennya akan tampil di sini, lalu akan tampilkan di sini juga di data absensi karyawan, akan terdeteksi. Lalu ini pengumuman yang tadi yang saya tulis, yang ada di pemberitahuan ini, yang ada dua ini. Kalau misalkan saya hapus pengumumannya salah satu, maka di sini juga akan hilang. Terus di absensi juga ada logout. Lalu kita ke query-nya. Nah, untuk query-nya yang pertama kita bahas adalah query untuk website admin. Nah, website admin pertama saya buat sign up-nya. Ini saya buat query-nya kayak gini, sama seperti yang ada di praktek, cuman saya tambah card, terus tambah juga font. Nah, ini fontnya saya kasih pattern, artinya supaya cuman bisa diisi oleh angka. Terus di bagian password juga saya tambahkan logo mata, jadi kalau misalkan dipencet passwordnya akan terlihat. Untuk membuat logo mata ini menggunakan JavaScript. Ini untuk file JavaScript-nya saya taruh di bagian HTML. Terus selanjutnya itu ada eksekusi.php. Ini untuk loginnya, untuk
menambahkan datanya untuk menyambungkan ke database, yaitu database TBL login. Ya, ini untuk menambahkan. Terus selanjutnya itu ke, nah ini database yang saya buat DB signlog. Kalau misalkan saya sini database-nya itu ini TBL login, ini untuk sign up sama login admin. Terus setelah saya buat sign PHP sama eksekusi, saya bikin login PHP. Nah, ini untuk login. Ini untuk nyambungkan ke database-nya yang login X. Terus connect, ini untuk nyambungin juga. Lalu kalau misalkan berhasil ya login ini, itu akan dialihkan ke file dash, folder dash. Isinya itu yang pertama ditampilkan adalah dashboard.php. ini isinya isi dashboard itu isi dari home tadi. Isinya home itu adalah data absen karyawan. Ini menampilkan datanya. Ini tabel echo untuk menampilkan. Terus juga ada cetak laporan. Terus juga ada navbar. Ini navbarnya. Untuk mengkoneksi ini sama kayak caranya, sama kayak sign PHP, cuman dijadiin satu koneksinya. Koneksi database sama langsung dijadiin satu koneksi dan tampilkan. Lalu selanjutnya ada tadi ini kan home, terus ada di daftar karyawan. Nah, daftar karyawan itu ada di daftar .php. .php ini isinya untuk tambah, edit, dan hapus. Nah, ini untuk tambahnya, tambah, hapus, update, nih ada di sini semua. Ini sama kayak yang di praktikum. Terus selanjutnya ada logout. Ini logout, dia untuk logout. Terus ada info ini untuk pengumuman tadi. Ini lalu ada hapus.php ini untuk menghapus pengumuman. Jadi info ini tombol hapusnya ini ada di menyambung ke hapus.php. Lalu selanjutnya untuk aplikasi karyawan. Nah, aplikasi karyawan itu ada di folder karyawan. Nah, ini untuk loginnya ada di logcar.php, sama kayak login untuk aplikasi admin, gak ada beda. Saya cuman kopas dari file login admin, saya kopas ke sini, gak ada beda. Terus ini outcar, ini logout sama. Ini kalau misalkan saya login itu akan pindah ke apk.php. apk.php isinya absen tadi. Ini mengkoneksi ke database, terus
memeriksa. Ini udah saya kasih penjelasan yang warna hijau. Terus selanjutnya ada info.php ini untuk bagian pemberitahuan tadi. Jadi kalau misalkan saya nulis pengumuman di file info.php dari website admin, dia akan nampilin di sini. Ini exe.php ini untuk login, sama kayak login exe.php yang ada di web admin. Nah, lalu selanjutnya ada cetak. Menurut saya cetak ini yang paling agak susah ya, karena harus teliti buat query-nya. Jadi untuk cetak saya pakai mpdf. Nah, untuk install mpdf nya itu baru download Composer dulu. Jadi Composernya di download di folder yang ada projectnya, baru nanti install mpdf. Karena untuk install mpdf itu harus pakai Composer dulu. Jadi ini Composernya, ini yang ada di sini. Ini composer.json, terus vendor, ini ada vendor, composer mpdf, terus autoload.php. Nah, nanti kalau misalkan saya ada di folder dashboard, terus saya klik cetak, ini dia akan masuk ke cetak 1.php. Nah, ini untuk mencetak data absen karyawannya. Ini harus teliti karena ada di sini HTML. Di HTML ini harus pakai string. Jadi kalau untuk memasukkan kayak fungsi if, ini dia nggak akan masuk. Jadi harus pakai titik ini untuk memutus sama menyambungkan. Jadi harus diputus untuk masukin kayak misalkan variabel ya, diputus dulu supaya fungsi if nya ini berfungsi, baru nanti disambung lagi ke string. Nah, ini string ini yang warna oranye. Nanti kalau misalkan pengen masukin fungsi atau variabel lagi, nanti diputus lagi terus disambungin lagi menggunakan titik ini. Terus selanjutnya untuk daftar.php sama, cuman ini ke cetak 2.php. Nah, ini cetak 2.php isinya. Untuk codingannya sebenarnya sama kayak yang di bagian daftar. Di bagian daftar itu ada ini. Bagian daftar. Iya, ini. Di bagian daftar itu ada ini. Sama, cetak 2 ini sama codingannya, cuman bedanya masukinnya ini. Kalau misalkan saya tambahkan sesuatu, nah saya tambah ini project website. Nah, di daftar karyawan
saya refresh. Misalnya saya cetak laporan, nah ini bakal ada tulisan project website. Ini untuk di print atau di download bisa. Saya hapus. Saya refresh, tulisannya bakal hilang. Oke, jadi sekian presentasi website dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.